Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dan dosen sekalian. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen operasional yang berjudul Analisis Manajemen Operasional pada Olahan Bunsof. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Oke, untuk saya sendiri, nama saya Nur Azizah selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi untuk malam ini. Yang kedua ada Meira Khairunisa selaku pemateri pertama. Yang ketiga ada Eza Miranda pemateri ketiga, dan Maulia Priyanur pemateri keempat. Baik, untuk Meira Khairunisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira Khairunisa dengan NIM 2411102431499. Di sini pada slide pertama, kali ini saya akan menjelaskan background UMKM Bunsof. Untuk profil dan produk, UMKM Bunsof merupakan usaha kuliner lokal di Samarinda yang bergerak di bidang cake and bakery. Usaha ini memproduksi berbagai varian roti manis, kue tart, dan bolu, serta jajanan pasar berkualitas dengan sistem produksi harian agar produk selalu segar saat sampai ke konsumen. Dan untuk lokasi dan pemasarannya, beroperasi secara nyata di wilayah kota Samarinda. Bunsof melayani penjualan langsung di toko fisik sekaligus pesanan massal untuk berbagai acara. Sistem pemasarannya menggabungkan layanan offline dan pemesanan online guna menjangkau target pasar yang lebih luas. Pada slide pertama ini, di sini saya akan membahas dua aspek penting dari UMKM olahan Bunsof, yaitu strategi operasi dan manajemen persediaannya. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan dari sisi strategi operasinya. UMKM olahan Bunsof ini sangat mengedepankan apa yang disebut dengan quality focus atau fokus pada kualitas. Dan bagaimana mereka cara menerapkannya? Yaitu dengan selalu menggunakan bahan baku yang premium untuk memastikan cita rasa produk tetap terjaga dengan baik. Selain itu, Bunsof juga menerapkan konsep produksi harian atau freshly baked. Jadi seluruh kue yang dipasarkan, khususnya di wilayah Samarinda, akan dijamin selalu sampai ke tangan konsumen dalam keadaan segar. Selanjutnya, kita beralih ke manajemen persediaan. Karena Bunsof menggunakan bahan baku yang rentan dan mudah rusak seperti telur, mentega, dan tepung, maka pengendalian persediaan mereka sangat berfokus pada efisiensi biaya. Cara Bunsof mengontrolnya sendiri adalah dengan mengatur volume pembelian menggunakan metode pencatatan berkala. Mereka membuat prediksi atau target penjualan mingguan sehingga bahan baku yang dibeli jumlahnya pas. Strategi ini sangat efektif untuk meminimalkan waste atau sisa bahan baku yang terbuang sia-sia. Jadi, melalui kombinasi antara menjaga kualitas produk yang selalu segar dan efisiensi stok bahan baku, UMKM olahan Bunsof dapat menjalankan operasionalnya secara optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Azizah. Terima kasih. Halo semuanya, saya Nur Azizah dan di sini saya akan menjadi pemateri kedua yang menjelaskan mengenai strategi desain dan produk dan prosesnya juga. Pertama, dari sisi desain produk, olahan Bunsof ini membagi produknya menjadi dua kategori utama. Kategori utama adalah menu standar harian, contohnya seperti brownies premium dan roti bertopping baku yang selalu siap setiap hari. Kategori kedua itu adalah menu custom seperti kue tart ulang tahun. Nah, untuk menu custom ini desainnya itu sangat fleksibel, baik dari segi visual dan ukuran, hingga dekorasinya semua mengikuti permintaan oleh dari konsumen, sehingga bisa menyesuaikan acara spesial dari pelanggan. Baik, untuk slide selanjutnya di sini disediakan galeri Bunsof yang dimana kue-kuenya itu sudah tertera yang cantik, yang bagus dan sesuai dari desain dari pelanggan. Next, untuk slide selanjutnya ada strategi proses dari Bunsof. Nah, di sini Bunsof menggunakan strategi proses yang cerdas di area dapur dengan memadukan dua metode. Untuk lini brownies yang diproduksi secara massal, Bunsof itu menggunakan pendekatan reflektif fokus agar produksinya cepat dan efisien. Sedangkan untuk pesanan kue dekorasi yang sifatnya custom itu digunakan pendekatan proses fokus. Untuk menjaga efisiensi kerja di dapur, alur produksinya dibuat secara linear atau searah.
Prosesnya juga dimulai dari penimbangan bahan, lalu masuk pengadukan adonan, dilanjutkan dengan pemanggangan di oven, dan terakhir adalah pengemasan di akhir. Dengan alur linear ini, tidak ada kru dapur yang tabrakan saat bekerja, sehingga prosesnya menjadi lebih optimal. Mungkin sekian penjelasan dari slide pembagian pembicara 2. Mungkin saya lanjutkan di pembicaraan slide ketiga. Kepada teman saya, Eza Miranda. Baik, saya Eza Miranda. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai strategi lokasi, tata letak, dan kapasitas pada UMKM Bunshop. Pertama, dari strategi lokasi, Bunshop berlokasi di Jalan Harun Napsi, Samarinda Seberang. Lokasi ini dipilih karena berada di kawasan pemukiman yang cukup padat sehingga dekat dengan target konsumennya. Selain itu, lokasi tersebut juga memudahkan akses kurir dalam melakukan pengiriman, sehingga proses distribusi produk menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya adalah tata letak atau layout. Area depan toko menggunakan etalase kaca yang bersih agar produk lebih menarik dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan saat memilih produk. Sedangkan area dapur menggunakan tata letak semilinear atau berbentuk U, dimulai dari meja persiapan adonan, kemudian proses dekorasi, hingga ke oven. Susunan ini membantu alur kerja menjadi lebih terarah sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efisien. Kemudian dari sisi kapasitas, Bunshop mampu memenuhi pesanan harian secara normal. Namun ketika terjadi peningkatan pesanan dalam jumlah besar, kapasitas dapur menjadi kurang optimal karena ruang kerja yang terbatas. Akibatnya, proses produksi sering mengalami penumpukan pekerjaan dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, selanjutnya yaitu analisis penyebab masalah. Berdasarkan kondisi operasional tersebut, terdapat beberapa penyebab utama yang mempengaruhi efisiensi kerja di UMKM Bunshop. Yang pertama adalah faktor metode. Saat ini Bunshop belum memiliki standar operasional atau SOP yang mengatur pembagian tugas secara jelas antara karyawan yang bertugas memproduksi dan yang melakukan pengemasan. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih pekerjaan. Yang kedua, faktor manusia. Pada saat pesanan sedang ramai, karyawan harus mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, mulai dari membaca pesanan, membuat adonan, memanggang, hingga mengemas produk. Kondisi ini membuat beban kerja menjadi lebih berat dan berpotensi menimbulkan keterlambatan maupun kesalahan dalam proses produksi. Yang terakhir adalah faktor sistem atau teknologi. Pengendalian stok bahan baku masih dilakukan secara manual melalui pengecekan fisik di akhir hari. Cara ini membuat informasi stok tidak dapat diketahui secara real time, sehingga beresiko menimbulkan kesalahan pencatatan maupun pemborosan bahan baku. Nah, jadi dari ketiga faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM Bunshop masih memiliki beberapa kendala operasional yang perlu diperbaiki agar proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Maulia Aprianur. Perkenalkan, nama saya Maulia Aprianur dengan NIM 241102431229. Saya akan membahas usulan solusi operasional. Manajemen tugas menerapkan pembagian kerja yang jelas dengan memisahkan peran antara kru yang efisien area kerja, menata ulang tata letak meja, pengemasan agar seluruh perlengkapan operasional seperti kantong kemasan, pita kue, dan isolasi mudah dijangkau guna memangkas waktu penyerahan produk ke kurir maupun konsumen. Berfokus pada proses produksi, pembuatan adonan, dan pemanggangan dengan kru yang berfokus pada area pengemasan, packing. Digitalisasi inventaris mengadopsi sistem pencatatan digital berbasis aplikasi kasir sederhana atau spreadsheet untuk memantau ketersediaan serta pergerakan sisa stok bahan baku kue secara otomatis dan berkala. Selanjutnya, penerapan teknologi ERP dan KPI. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan teknologi yang dapat diterapkan pada UMKM olahan Bunshop Samarinda agar operasional usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Yang pertama adalah faktor teknologi. Saat ini UMKM olahan Bunshop masih memiliki peluang untuk memanfaatkan teknologi digital dalam proses operasionalnya.
Salah satu contohnya dalam menggunakan aplikasi kasir, digital atau sistem point of sales. Dengan aplikasi tersebut, semua pesanan yang masuk, baik dari pelanggan yang datang langsung, maupun dari aplikasi pemesanan online seperti GoFood, GrabFood, atau WhatsApp, akan tercatat secara otomatis dalam sistem. Jadi, pemilik usaha tidak perlu lagi mencatat transaksi secara manual. Selain itu, data penjualan juga tersimpan dengan rapi sehingga lebih mudah mengetahui produk apa yang paling laris, jam penjualan tersibuk, hingga menghitung omset harian maupun bulanan. Hal ini tentunya dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan membuat proses kerja menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada konsep ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP merupakan sistem yang menghubungkan berbagai aktivitas bisnis dalam satu sistem yang saling terintegrasi pada UMKM olahan Bunsoft. ERP dapat menghubungkan data penjualan dengan data persediaan bahan baku. Contohnya, ketika kasir mencatat penjualan 1 kotak Bunsoft, maka sistem secara otomatis akan mengurangi jumlah stok bahan baku yang digunakan seperti tepung, telur, coklat, atau bahan lainnya di gudang. Dengan cara ini, pemilik usaha dapat mengetahui stok yang masih tersedia secara real time tanpa harus menghitung secara manual. Selain menghemat waktu, sistem ini juga membantu menghindari kehabisan bahan baku saat permintaan pelanggan sedang tinggi. Bagian berikutnya adalah KPI atau Key Performance Indicator. KPI digunakan sebagai alat untuk mengukur apakah operasional usaha sudah berjalan sesuai target atau belum. Contohnya, target akurasi pemenuhan pesanan sebesar 100%, artinya semua pesanan pelanggan harus diterima dengan benar tanpa kesalahan. Kemudian waktu pengemasan maksimal 3 menit agar pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama. Selain itu, persentase bahan baku yang rusak ditargetkan di bawah 200%. Target ini penting karena bahan baku yang rusak dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan usaha. Dengan adanya KPI, pemilik usaha dapat mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif dan mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi akhir. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada keunggulan kompetitif. Berdasarkan hasil analisis, UMKM olahan Bunsoft memiliki keunggulan kompetitif yang cukup besar di Kota Samarinda. Hal ini karena produk yang ditawarkan memiliki cita rasa yang berkualitas, menggunakan bahan yang baik, serta memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan produk sejenis. Selain itu, tren masyarakat yang menyukai makanan ringan dan dessert juga menjadi peluang pasar yang cukup besar sehingga usaha ini memiliki potensi untuk terus berkembang apabila dikelola dengan baik. Yang kedua ada hambatan efisiensi. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam operasional usaha. Salah satunya adalah tata letak atau layout dapur yang kurang efisien sehingga proses produksi menjadi lebih lama karena karyawan harus berpindah-pindah tempat ketika bekerja. Selain itu, pengelolaan stok bahan baku masih dilakukan secara manual sehingga berisiko terjadi kesalahan, pencatatan atau kehabisan stok secara tiba-tiba. Jika kondisi ini berlangsung, maka dapat memengaruhi kecepatan pelayan kepada pelanggan dan menurunkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, ada rekomendasi strategis.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang tepat diterapkan. Yang pertama adalah membuat pembagian tugas karyawan secara tertulis sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab yang jelas dan pekerjaan menjadi lebih terorganisir. Yang kedua adalah menata ulang posisi meja dan peralatan dapur agar alur kerja lebih efisien sehingga proses produksi menjadi lebih cepat. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan aplikasi pencatatan digital yang terintegrasi agar transaksi penjualan, stok bahan baku, dan laporan keuangan dapat dipantau secara otomatis. Dengan penerapan teknologi tersebut, UMKM olahan Bunsoft diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat daya saing usaha di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat. Sampai situ aja, saya akan menyerahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maulia Aprianur selagi pembaca terakhir yang telah menutup presentasi kita kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah olahan Bunsoft ini telah menerapkan manajemen operasional yang cukup baik, mulai dari fleksibilitas desain produk hingga strategi proses dapur yang terstruktur. Meskipun masih ada beberapa tantangan terkait kapasitas area kerja, kami yakin dengan evaluasi dan solusi yang tepat, operasional Bunsoft ini kedepannya akan semakin optimal. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan selama penyampaian materi tadi. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen sekalian yang telah banyak berpartisipasi aktif dalam penyelesaian presentasi kali ini. Saya mewakili dari kelompok 3 sebagai moderator. Mohon maaf apa ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.